Biarlah lagu ini bukan hanya sekedar kami tahu, bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tetapi biarlah lagu ini boleh sungguh-sungguh kami renungkan dan kami akan lakukan. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan juga kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Baik, memang kita tetap online, tetapi memang karena memang Bandung sudah, puji Tuhan, sudah membaik dari zona merah ke zona oranye, ya puji nama Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh kita bisa datang beribadah meskipun di tempat ini hanya sebagian saja, hanya beberapa orang saja, kebanyakan online di rumah, tapi kita percaya bahwa kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik. Kita akan belajar pada siang hari ini karena memang momen-momen mendekati 17 Agustus hari kemerdekaan. Kita akan belajar tentang satu tema yang penting, yaitu merdeka tapi terjajah. Wah, ini tema yang menarik sekali. Merdeka tapi terjajah gitu. Apa sih maksudnya merdeka tapi terjajah? Nah, tanggal 17 Agustus, ya, berapa hari lagi? 2 hari lagi. Oke, hari Selasa kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka dari penjajahan atas bangsa lain, ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Oke, teks proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan juga didampingi dengan Dr. Hannes Muhammad Hatta yang bertempat di Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Oke, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini satu momen yang luar biasa. Ini menjadi satu puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang terjajah, melainkan negara yang merdeka. Nah, sekalipun Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka, tetapi ternyata tidak semua rakyatnya telah benar-benar merasakan kemerdekaan itu. Insinyur Soekarno membuat satu kutipan, membuat satu quote, membuat satu statement yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama, yang perlu kita juga awasi, kita berjaga-jaga. Ini menjadi satu peringatan bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia, meskipun sudah merdeka. Insinyur Soekarno bilang ini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Apa maksudnya? Ternyata bagi Soekarno lebih gampang kita melawan orang luar, penjajah, bangsa yang dari luar, daripada melawan bangsa kita sendiri. Karena tantangan terbesar sebenarnya bukan tantangan dari luar, tapi tantangan dari dalam. Sama dengan hidup kita kan, bukannya faktor luar yang bisa menghancurkan kita, tetapi dari dalam diri kita lah yang membuat diri kita menjadi susah. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Kalau saya ngajar di kampus, saya selalu bertanya kepada mahasiswa, siapa yang setuju Indonesia adalah negara yang kaya? Angkat tangan. Pada angkat tangan. Setuju Indonesia negara kaya? Setuju, angkat tangan. Tapi kenapa banyak rakyat yang miskin? Terus saya tanya, siapa yang setuju bahwa Indonesia adalah negara yang miskin? Angkat tangan. Sedikit yang angkat tangan. Saya tanya, kalau Indonesia negara miskin, kenapa sumber daya alamnya banyak? Jadi kita bingung sebenarnya. Indonesia ini negara yang kaya atau miskin? Kenapa
kaya secara sumber daya alam, tapi Indonesia juga di satu sisi miskin karena memang sumber daya manusianya yang terbatas. Makanya pemerintah harus berusaha menggenjot mati-matian pendidikan supaya Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat di negara mereka sendiri. Mereka memajukan bangsa mereka sendiri. Tapi kita lihat kenyataannya bahwa orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, mereka berhasil. Yes, sukses. Yes. Rakyat Indonesia yang sukses. Tapi mereka kerja di perusahaan asing. Karena kenapa? Di perusahaan asing gajinya lebih besar. Saya dibayar dolar. Tapi kenyataannya rakyat Indonesia masih banyak yang belum merasakan kemerdekaan itu sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tapi rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. 76 tahun Indonesia merdeka. Hari Selasa nanti kita merayakannya. Tetapi hasil alam Indonesia terkesan masih dijajah oleh bangsa asing. Betapa tidak sumber daya alam yang melimpah, tapi tetap rakyat hidup miskin. Kita sungguh bersyukur bahwa kita memiliki presiden yang baik, Presiden Joko Widodo, yang membangun kembali Indonesia. Kita bersyukur selama 2 periode banyak infrastruktur yang terbangun. Kalau kita melihat Papua, banyak teman-teman saya juga di Papua. Di Papua dulu, ya ampun, jalanan hancur sekali, rusak sekali, parah sekali. Tapi lihat sekarang sudah dibangun jalan-jalan yang bagus, jalan tol yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang baik. Oke, kita bersyukur bahwa presiden kita memikirkan rakyat, memikirkan bagaimana infrastruktur harus dibangun sehingga memudahkan mobilitas perekonomian, perdagangan dan semuanya, dan Indonesia menjadi lebih baik. Membangun bendungan, membangun ini, membangun itu, luar biasa hasil seharian. Dan kita bisa menikmatinya sekarang. Nah, kalau kita melihat Indonesia merdeka, tapi juga terjajah karena memang kita kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Seandainya kita punya sumber daya manusia yang berkualitas dan itu banyak, tapi justru mereka bekerja di perusahaan asing, hanya sedikit sekali yang memajukan bangsa Indonesia. Makanya kita perlu punya semangat atau jiwa nasionalisme untuk kita bisa membangun Indonesia ini. Nah, jika peristiwa kemerdekaan kita melihat dari sisi teologisnya, maka kita melihat bahwa penjajahan atas manusia itu sebenarnya dimulai dari ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan bilang ini, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi buah dalam pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada dalam tengah taman itu jangan kau makan. Pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Tapi Adam dan Hawa kenyataannya mereka tidak taat, mereka memakan buah itu. Kejatuhan manusia dalam dosa adalah momen dimulainya penjajahan umat manusia secara rohani. Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, mereka sudah mulai terjajah oleh dosa. Rohani mereka terjajah oleh dosa. Konsekuensinya mereka harus diusir dari Taman Eden. Tapi puji nama Tuhan bahwa Allah kita Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pembebas umatnya dari dosa. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa Allah datang ke dalam dunia ini dengan kasih-Nya untuk memerdekakan manusia dari dosa. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 36. Dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Adam dan Hawa yang berbuat dosa, mereka menjadi hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada saat manusia berbuat dosa, mereka tidak punya pilihan lain. Karena setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, semua manusia yang dilahirkan di bumi ini, mereka adalah manusia yang berdosa. Dan pada saat mereka berbuat dosa, mereka menjadi hamba dosa. Tapi puji nama Tuhan, Yesus Kristus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Perhatikan kata benar-benar merdeka. Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Bukan hanya sekadar merdeka, tapi masih terjajah. Tapi Tuhan mau kita pun benar-benar merdeka. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita bersyukur bahwa dulu memang kita hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa, kita tidak punya pilihan lain selain kita berbuat dosa. Tapi oleh karena kita mendengar Injil, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diampuni dosa kita, bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita merdeka di dalam Kristus. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hambanya Tuhan. Kita menjadi budaknya Tuhan. Kita menjadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh melayani Dia. Status kita sekarang ini adalah sudah merdeka di dalam Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita tidak lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Jelas status kita ya. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, hamba Kristus. Kita dipindah dari gelap kepada terang. Efesus pasal ke-5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Yes, kita hidup dalam kegelapan. Mata kita gelap, masa depan kita gelap. Kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Yang ada hanyalah ya sudah berbuat dosa saja. Dan kita menganggap dosa itu adalah sesuatu hal yang lumrah, yang biasa kita lakukan. Semua orang juga berbuat dosa. Ya sudahlah, saya juga berbuat dosa. Yang lain juga korupsi. Saya juga korupsi lah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Makanya Yesus juga menegaskan, kamu adalah terang dunia. Status kita adalah terang dunia. Yesus gak pernah mengatakan gini, kamu akan menjadi terang dunia. Tidak. Status kita jelas, kamu adalah terang dunia. Kita menjadi terang dunia. Tapi seberapa besar terang itu bersinar, seberapa terang, seberapa bercahayanya terang itu bersinar di dalam diri kita kepada orang lain. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah selayaknya kita menjadi anak-anak terang. Terang tentunya berbeda dengan kegelapan. Tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita berbeda dengan orang dunia hidup. Orang dunia hidup semaunya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita berbeda. Nah, tapi kenyataannya banyak orang Kristen masih terjajah. Secara de jure, mereka memang Yesus telah memerdekakan mereka, tetapi secara de facto kita harus tetap berjuang untuk hidup di hadapannya, hidup benar di hadapannya. Apa yang dimaksud dengan de jure dan de facto? Secara de jure, secara hukum, Yesus sudah memerdekakan kita dan kita sudah merdeka. Secara hukum, yes, hukum Kristus kita sudah dimerdekakan. Tetapi de facto, secara kenyataannya, banyak orang Kristen yang sudah dimerdekakan, mereka terikat dalam dosa. Karena itu, anak-anak Tuhan, pada saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti mereka kebal terhadap dosa, terhadap godaan iblis, terhadap tantangan-tantangan yang melemahkan iman kita. Kita tidak kebal dengan itu. Kita harus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Orang Kristen banyak yang masih terjajah. Mulut mereka percaya Yesus. Mereka rajin ke gereja, gitu. Setia membayar perpuluhan persembahan. Mereka orang yang religius, mereka orang agamawi, mereka orang yang taat. Tetapi kenyataannya banyak mereka yang terjajah oleh apa? Yang pertama adalah dosa. Mereka lebih, meskipun mereka mengasihi Tuhan mereka, tapi di satu sisi mereka masih mengasihi dosa mereka. Mereka beribadah hari Minggu ke gereja, tapi hari Senin sampai hari Sabtu mereka tetap berbuat dosa. Makanya ada istilahnya Kristen tomat, disebutnya Kristen tomat. Tobat, kumat. Nah itu dia. Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Kumat lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Mereka menghambakan diri mereka lagi kepada dosa. Banyak orang Kristen pergi ke gereja tetapi selingkuh. Mereka datang hari Minggu ke gereja, tetapi pada saat mereka lagi berbisnis di luar kota, mereka booking perempuan-perempuan yang gak benar. Selingkuh jalan terus, korupsi jalan terus. Mereka tidak bisa membedakan mana uang perusahaan, mana uang pribadi, mana uang negara, mana uang pribadi. Sikat terus. Mereka mabuk jalan terus, merokok jalan terus, semua dosa dilakukan jalan terus. Mereka tidak bisa lepas dari jajahan dosa. Bagi mereka dosa adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan favorit. Mereka tidak lagi bisa lepas dari dosa-dosa. Memang secara hukumnya Tuhan sudah bebaskan kita dari dosa. Tapi kenyataannya tidak semua orang Kristen benar-benar merdeka di dalam Kristus. Banyak yang terjajah oleh karena dosa. Yang kedua, pola pikir yang salah. Yes, mereka lebih senang tinggal di Mesir dalam tanda petik daripada masuk dalam tanah perjanjian. Lihat bangsa Israel. Tuhan utus Musa kan? Tuhan utus Musa, lalu akhirnya Tuhan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Orang Israel melihat bagaimana Tuhan menulahi orang-orang Mesir dan Firaun. 9 kali. Yang ke-10 kali kematian anak sulung. Musa berkata kepada Firaun, "Let my people go." Biarkan umatku pergi. Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau membebaskan sampai pada tulah yang 10. Ya sudah, silakan. Kalau kamu mau keluar dari Mesir, silakan. Wah, akhirnya Musa memimpin kurang lebih sekitar 2 juta sampai 3 juta orang Israel keluar dari Mesir berbondong-bondong. Mereka bukan hanya bawa istri anak mereka, tapi mereka bawa ternak mereka bawa kemah mereka. Wah, ribut banget dah. Itu pindahan yang paling repot dah. Gitu. Pindahan yang paling repot sepanjang sejarah dunia. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Kanaan. Tetapi dalam perjalanan mereka melihat kesusahan. Mereka melihat, kok ada laut terbelah? Gimana caranya? Musa, gimana kita bisa nyebrang? Nggak ada perahu, Musa. Perahu yang segede gimana untuk bisa nampung kita nyebrang ke sana? Gimana kita mati? Terus mereka nengok ke belakang. Tuh lihat loh, tentara Firaun nyerang kita lagi. Mau membawa kita kembali ke Mesir untuk kita jadi budak lagi. Gimana dong Musa? Kita mati sia-sia. Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan menghalangi tentara Firaun dengan tiang awan. Pada saat mereka masuk, mereka tidak bisa. Masalah di belakang sudah selesai. Tinggal masalah di depan. Laut tetap laut, tidak bisa diseberangi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya, berdoa kepada Tuhan, dan laut itu terbelah menjadi 2. Mereka melihat, wah keren ya, wah ini baru nih kita lihat nih, wah sampai keren ya laut terbelah ya, keren, wih Tuhan kirimkan angin sehingga akhirnya laut itu terbelah menjadi 2. Enak ya kita berjalan di tanah yang kering.
Yes, semalam-malaman mereka berjalan di tanah yang kering, menyeberang laut Teberau. Mereka lihat mujizat. Tetapi begitu mereka sudah menyeberang, lalu akhirnya Tuhan tutupkan tentara Firaun yang kembali menyerang. Tuhan tutup semua dengan air laut, dan akhirnya tentara Firaun semuanya mati. Dan bangsa Israel selamat semuanya nyebrang. Begitu nyebrang, mereka begini, "Bosana, kami haus, kami mau mati." Mereka bersungut-sungut lagi. Perhatikan baik-baik. Mereka selalu mengatakan bahwa yang di Mesir jauh lebih enak. Pola pikir mereka adalah pola pikir budak. Jika ada kesulitan dalam mengikuti Tuhan, mereka selalu mengingat Mesir yang enak. Padahal Mesir enak secara makanan, tetapi hidup mereka terjajah. Banyak orang Kristen tidak bisa mencapai tanah perjanjian karena pola pikir Mesir, perbudakan, masih melekat dalam pikiran mereka. Berapa banyak kita pengen mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa karena kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh pola pikir yang salah. Kalau kita perhatikan Bilangan 11 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Oh, gak ada. Bilangan 11 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Bayangin, masih ngegerutu. Bilangan 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Jadi mungkin bisa ditayangin. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Sampai Alkitab mengatakan kata yang mungkin kasar. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Bayangin, saking yang mereka komplain melulu, tiada hari tanpa ngeluh, tiada hari tanpa marah kepada Tuhan, marah kepada hambanya yaitu Musa. Sampai Alkitab mencatat orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Terus akhirnya orang Israel nangis, "Kami mau makan daging. Siapa yang kasih makan daging?" Bayangin. Terus akhirnya mereka komplain kan, "Enak kami Mesir. Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir." Padahal ikannya mungkin kurus, pada ikannya mungkin kecil, tapi mereka pengen makan ikan dengan tidak bayar apa-apa. Di Mesir kita bisa makan mentimun, kita bisa makan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Benar kurus kering? Tidak. Tidak, Tuhan menjamin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka tidak kurus kering. Mereka salah menilai tentang Tuhan. Meskipun mereka makan mana, tetapi bukan mereka kurus kering. Dan akhirnya mereka tubuh mereka lemas dan akhirnya mati karena kelaparan. Tuhan kita tidak demikian. Ini satu hal yang menistai Tuhan dengan perkataan mereka. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bayangkan, Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Oke, perhatikan baik-baik. Dan cik 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula lah, serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Ya, bayangin. Marah ya, karena gini, pola pikir mereka gak berubah. Meskipun mereka udah keluar nih dari Mesir, dari perbudakan, tetap pikiran mereka adalah mentalitas budak. Pikiran seorang budak. Kita bisa saja pergi dari desa, dari kampung ke kota.
tapi tidak menjamin sampai di kota kita menjadi orang kota. Kalau pikiran kita tidak berubah, kita masih tetap kampungan. Bisa kalau pola pikir kita tidak berubah. Ada satu quote yang bagus. Kembali lagi ke PowerPoint. Okay. A negative mind will never give you a positive life. Pikiran yang negatif tidak akan pernah memberikan kepada kita kehidupan yang positif. Kita pengen kehidupan kita baik kan? Kita pengen kehidupan kita positif kan? Tapi selagi pikiran kita negatif, kita nggak akan pernah bisa menikmati kehidupan yang positif. Jadi masalah terbesar adalah bukannya lingkungan kita, tapi dalam hati kita, dalam diri kita, yaitu pikiran kita. Pikiran kita nggak berubah, sampai mati kita nggak akan berubah. Kenapa orang zaman dulu tidak bisa diajak untuk berubah? Ya kan? Karena memang ya sudahlah, gue udah nyaman dengan begini. Ngapain lagi? Berubah lagi. Mereka kan nggak akan pernah bisa menikmati kehidupan yang positif selagi pikiran mereka negatif terus. Makanya meskipun kita merdeka, tapi belum tentu kita benar-benar merdeka. Kita bisa saja masih terjajah oleh pikiran-pikiran yang salah, pola pikir yang salah. Tidak mudah ya menjalani hidup, karena pola pikir harus dirubah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kebiasaan buruk. Kita terjajah dengan kebiasaan buruk. Seperti apa? Gosip. Gosip itu ngomongin orang. Tahu nggak? Dia itu begini, tuh dia tuh pakai bajunya kayak gini. Ngomongin orang dulu, komentarin orang dulu, sibuk dulu ngomongin orang. Itu kebiasaan buruk. Kita terjajah dengan kebiasaan buruk seperti gosip atau mungkin fitnah. Kita fitnah orang. Tahu nggak, dia itu ya orangnya nggak benar. Dia itu orangnya pembohong. Padahal nggak. Bayangin, kita fitnah orang. Makanya fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Makanya kebiasaan buruk seperti fitnah orang. Wah, itu jahat sekali. Terus memecah belah. Orang yang tadinya suami istri lagi akur, datang dia dipecah belah suami istri, sehingga akhirnya ribut terus, sehingga akhirnya bercerai. Sebenarnya pecah belah. Ada orang-orang yang datang ke gereja, tadinya gereja baik-baik, begitu dia datang, dia pecah semua. Ini ribut sama ini ribut sama ini ribut sama ini. Senang dia dengan yang kayak begitu. Bayangin, banyak orang yang senang dipecah belah. Kebiasaan buruk memecah belah hubungan orang lain. Menipu, ngebohong orang ke gereja, ke gereja. Padahal tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia cari mana orang Kristen yang kaya yang gua bisa tipu. Ada yang seperti itu, ada. Datang ke gereja tidak cari Tuhan, tapi cari orang kaya yang dia tempel terus. Begitu udah dapat keuntungan, dia tipu. Kabur aja hilang, pindah lagi ke gereja yang lain. Ada yang seperti itu. Iri hati. Yes, iri hati. Dia, itu ya, dia kok dia punya ya, saya nggak punya ya. Apa bedanya iri hati dengan cemburu? Kalau iri hati, misalkan saya sama Apri nih. Apri punya mobil, saya nggak punya, saya iri hati. Apri punya mobil, saya punya mobil. Mobil Apri lebih bagus, mobil saya lebih jelek, saya cemburu sama Apri. Iri hati adalah kita, orang lain punya, kita tidak punya. Itu iri hati. Tapi kalau cemburu, orang lain punya, kita punya, tapi orang lain lebih baik dari kita. Itu cemburu. Tapi kalau iri hati, orang lain punya, saya nggak punya, makanya saya iri, pengen punya. Tapi
saya punya, tapi orang lain lebih baik ya. Gitu. Iri hati, cemburu, bohong, fitnah, gosip, kebiasaan buruk. Meskipun kita udah terima Tuhan Yesus, nggak menjamin kan kita terlepas dari kebiasaan buruk kan? Betul nggak? Banyak orang Kristen masih ngomongin orang ke gereja menggosip mulu. Apa aja digosipin? Pendetanya kah? Majelisnya kah? Jemaat yang ini kah? Pelayan Tuhannya kah? Ngomongin mulu. Sepertinya kebiasaan buruk itu susah untuk dirubah. Sejak Anda menjadi percaya bukan berarti kebiasaan buruk dalam diri Anda otomatis hilang. Kita harus berjuang untuk mengubahnya dengan pertolongan dari Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Ada 2 ayat yang terakhir, setelah itu kita akan selesai. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Bukan hanya sekadar merdeka, memang Kristus merdeka, tapi kenyataannya memang kita banyak kelemahan, apa segala macam. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan membiarkan diri kita diperhamba lagi oleh dosa, diperhamba lagi oleh kebiasaan buruk, diperhamba lagi oleh pola pikir yang salah. Galatia 5 ayat ke-13. Ayat ke-13 yang dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan untuk kita berbuat dosa semau buat. Yang penting kan Tuhan sudah selamatkan saya. Gak apa-apa lah kalau saya berdosa lah. Kan yang penting selamat. Siapa bilang? Tapi Tuhan mau kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus kita pakai untuk melayani orang lain. Kita pakai hidup kita untuk kita bisa melayani Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan mau demikian. Oleh karena kasih, mari kita hidup merdeka, yang benar-benar merdeka. Tidak ada lagi penjajahan yang membelenggu kita. Kristus Yesus sudah memerdekakan kita. Hiduplah merdeka selayaknya orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jika kita sudah bebas merdeka, kemerdekaan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita pun harus menginjil kepada mereka yang masih terikat, yang masih terjajah di dalam dosa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk bisa terbebas. Karena itu kita harus memberitakan Injil, supaya Injil yang adalah kuasa Allah sanggup membebaskan hidup mereka yang masih terjajah. Biar Tuhan pakai hidup kita untuk kita bisa memberitakan Injil. Bulan ini adalah bulan misi dan penginjilan. Biarlah bukan diri kita sendiri yang diselamatkan, yang terbebas, tetapi Tuhan pakai kita untuk kita bisa memberitakan Injil, membebaskan hidup mereka yang terbelenggu. Mari kita tundukkan kepala kita, akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami bisa